seperti ini dengan adanya Fredrin yang sebenarnya Fredrinnya harus bisa mainin untuk jarak dekat ya, tapi dengan berhadapan dengan misalnya kena Cloud atau dengan Lunox dia bakal cukup berbahaya positioningnya, jadi mungkin mid game lah yang harus bisa diincar oleh Onyx Esports. Apakah The Giant Slayer mampu menumbangkan Onyx atau Sang Raja Langit tetap berada di pucuk? So APL Arena bisa tepuk tangannya. Smash Go to them. the land of death. Let's go. Welcome to Mobile Mari Legends. kita lihat untuk game yang pertama. Ini kalau dari draft ya, entah kenapa aku masih suka dengan draft picknya Rebellion sih. Aku lebih ke arah Onyx sih. Kamu Onyx ya? Ya, karena pertama mereka mensustainkan di arah metode late game. Ya, mereka respect juga dengan gameplay dari tim Rebellion yang kuat. Dan satu hal lagi, kalau misalnya kamu lihat, ada beberapa hero yang sulit dijangkau oleh para pemain dari tim Rebellion. Fearless, ngejangkau karakter cewek terlalu jauh. Ke Suns, wah jauh banget. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu kalau dari segi untuk hero yang bisa nangkep dari Onyx. Ini memang cuma bisa dari ininya aja sih. Dari entah dari Samohate yang bisa ngincer dengan satu buah barir lalu ditabrak dengan adanya wall charge, atau dari Fredrin ya Niko. Ya, dan Fredrin sih yang paling penting ya, karena skill 3-nya dia, energy appraiser ini harus bisa hit juga kalau memang bisa memberikan efek tauntingnya. Kalau nggak kena, nggak ada efek taunting dan cooldown time-nya bakal lama banget. Oke, lihat, tapi ternyata dengan polish-nya dia benar lebih fokus menuju ke arah plating yang dimiliki cewek. Dia pede banget ada Samohate. Problemnya adalah Wijanarko belum memiliki favor. Dia belum ada favor kali ini, belum bisa mensustainkan dan ya butuh beberapa menit lagi. Tapi di balik itu semua, para pemain dari tim Onyx Esports mereka bisa melakukan first blood di bottom lane loh. Dan ternyata saya prediction by Ak. Onyx semua bisa 5 mocan menuju ke arah Revolution, tetapi lihat mencoba untuk melakukan satu buah kartu dan berhasil. Dan bahkan dikasih karena cewek, sadar gak? Itu Iya. dikasih loh. Oke, nah Iya. ini dia kombinasi yang dicari oleh Onyx Esports dengan penggunaan Bruno. Fanny-nya bakal jauh lebih mudah lagi untuk bisa meneruskan ke belakang karena damage dari Bruno sendiri ini nyikilnya itu dalam banget di early game. Kalau aku sih masih nunggu cutting-cutting dari Dairen. Plus gimana caranya Rebellion untuk ngasih space ke arah seorang Heist ini Oke. untuk bisa fokus farming terlebih dahulu sampai nanti dia punya item. Tapi lihat dengan Suns yang mungkin berhasil mendapatkan asist di arah bottom lane, ini akan menjadi turret untuk para pemain dari Rebellion. Nampaknya ini akan menjadi sebuah poin setidaknya membuat seorang Heist ini sustain lah di arah bottom lane. Dikeluarkan, objektif gamingnya tidak ada, tapi mereka bakal coba all in dan jatuh dari seorang Suns. Langsung datang. Ini bisa kita anggap Suns ini bukan ujung tombak nampaknya kalau dilihat dari posisi sekarang pun. Ya. Dia ini lebih ke arah eksekutor, kalau enggak dia inisiator. Ya, dia bakal initiate, teman-temannya bakal follow up di belakang. Nggak depend on Suns lagi ini nampaknya dari gameplay dari tim Onyx Esports. Padahal dengan line up yang seperti ini dulu, ingat nggak? Ya, ini mereka udah team play banget loh buat Onyx Iya. Esports tadi ya. Sedikit kita intip untuk emblemnya, Kal kasih blast bersama dengan physical dan juga tambahan HP bagi Boots, dan di atas juga ada Festival of Blood Penetration bersama dengan Lunoxnya bener main ini ya, main burn berarti Magic Worship yang dipakai dengan Penetration. Tapi on by one situation bukan hal yang baik karena ada wild charge di arah bottom lane. Bahkan kita melihat ada beberapa player tim Rebellion yang gila itu harusnya udah diatasi cewek di arah belakang. Blinker dan bahkan wild charge Wijanarko mau ditumbangkan dengan satu hit terakhir, tapi ternyata Fearless masih tolong B. Belum the way out Dragon dan berhasil mendapatkan satu Suns. Kayaknya kali ini nggak mungkin masuk lebih dalam. Kalau dia masuk lebih dalam lagi, problemnya adalah dia yang bisa terpick off. The way of Dragon-nya nyala. Wijanarko masih punya ada satu buat Seeking Eagle. Tidak punya purple buff. Dibandingkan kehilangan jungle mereka, setidaknya at least mereka hanya kehilangan satu dari segi gold laner-nya. Iya. Agresivitas yang dimainkan oleh tim Onyx Esports kali ini agak cukup. Agak sedikit masih bisa di counter sedikit ya dengan ada zone yang dilakukan dan rotasi juga dari seorang Wijanarko bersama dengan Swelo yang sekarang udah mulai nge-BBC juga ke area bawahnya. Tapi kali ini pergerakan dari Onyx Esports mereka juga nggak kalah dengan adanya Suns di sini dengan Fanny-nya yang sebenarnya nggak terlalu agresif banget karena dia kasih space ke arah cewek. Tapi Heist di sini bakal dipukul mundur di area bawahnya. Oh tuh lihat, dia bener-bener ngasih assist dan bahkan Suns masih mau lebih, nggak ada mirror. Image Heist struggle dan sejarah full plane. Objektif
Objektif gaming diamankan oleh tim Rebellion Zion. Distraction dari tim Rebellion Zion kali ini di area bottom lane berhasil diamankan dengan baik. Cuma problemnya satu, ketika Onyx Esports tidak berhasil mendapatkan apapun di area bottom lane, ini tandanya rugi dari tim Onyx dong. Cukup rugi lah ya, Cukup rugi. tapi mereka berhasil untuk dapetin platingan gold juga. Jadi agak sama lah, dari gold itu juga gak terlalu jauh beda. Berarti yang aku bilang di arah awal ketika adanya Samo dan juga Drian yang main, ini benar-benar gold power gold lane mereka akan amankan sekali nampaknya ya. Mereka bakal babysit cewek karena terlihat dengan gameplay dilakukan, Sound telah didapatkan full 12 Dragon dan bahkan Insane Point Kill diamankan oleh tim Rebel Zion. Dengan banyaknya soft skill yang dimiliki, nampaknya ini akan kekurangan sekali kalau mereka akan coba maksa tim fight kembali untuk objektif di arah top lane. Karena Suns udah menuju ke arah top lane. Wow, oke. Dan Suns juga kali ini dengan satu buah Heptasis. Molten Essence pastinya ya untuk boots-nya. Sedangkan gue pengen lihat dari Cloud-nya sendiri. Udah punya Demon Hunter Sword, ada Steel Leg Plate yang dipakai. Jadi bakal sustain damage-nya. Sedangkan Scarlet Phantom adalah first item. Ini untuk cewek. Dan bahkan kalau bisa kita lihat sedikit Velo dan Dark Keningnya kali ini masih ada. Nampaknya tapi ada satu Plexus. Wall Charge dikeluarkan. Mencoba untuk menyelamatkan pergerakan dari seorang pria dari Fearless. Masih memiliki satu buat Wells Dragon. Saat is coming, Wells Dragon dikeluarkan. Tapi follow oleh seorang Fearless itu gak baik. Karena Cutgold akan menumbangkan dia. Jangan di follow up karena bisa terkena satu buat damage. Tapi Suns gak boleh pulang. Hai sekali ini belum memiliki damage yang maksimal. Bahkan Boots, jangan sampai dia kedeteksi dan terkena sound dari seorang Boots. Tempel sama Boots. Hai sudah nggak punya lagi sprint. Hai nggak punya mirror image. Dan dia bakal tercium baunya. Dan bakal ditumbang. Kalau tercium baunya berarti harus pakai aks ya. Biar wangi. Bener, tapi ke arah Suns. Tapi dilepas aja. Tapi dia, masalahnya dia tendang lagi sama Yes. dia. Dan dia tendangnya itu ke arah turretnya. Unlucky gitu. Mungkin kita lihat Suns gak pakai retribution. Jadi tangannya masih dingin. Tapi killing instingnya dia masih jalan banget ya. dengan Masih palingnya killing dia. instingnya. Tapi lihat akan Waters belum dikeluarkan. Karena Samo hati tahu. Cewek punya soft defense skill. Bener, ada flying tackle dia. Yes, itu dia. Oh, tapi kali ini ternyata ada yang tercuri di area purple buff yaitu Suns yang lagi mencoba untuk mengambil purple-nya, namun ternyata diganggu oleh pergerakan dari pemain-pemain Rebellion Zion. Dan kali ini mengincar ke area bawah dan memang kelihatan Angry Gloom ini kan sakit ya Ji? Sakit banget, tapi kayaknya udah mulai bisa fokus ke arah cewek sih. Mereka harusnya udah lebih sadar. Dari tadi tuh Suns ya bukan priority. Lihat kapan Suns di cover. Kapan Suns dijagain ke arah purple buff ya. Bahkan dari early ya udah Suns dapat enggak gitu loh. Sekarang yang dia harus lakukan dari tim Rebels untuk mencoba mengamankan game kali ini fokus ke ceweknya. Ceweknya ini bakal power banget bentar lagi, Pung. Betul. Mereka hanya butuh 4 menit, 4 atau 5 menit. Dan untuk tim fight setup nanti dengan adanya Frederick, ini seharusnya Onyx Esports agak sedikit lebih unggul. Selama ya. Caman aja sih sebenarnya dari Suns karena Suns bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Heist kali ini. Heist-nya masih bisa dipukul mundur dengan satu buah battle mid. Oleh Suns-nya membuat Tyrant gagal untuk melakukan misi. Bukan bunuh diri, tapi misi penjahat. Untuk menumbangkan semua turret yang dari tim Onyx Esports. Tapi kali ini one man situation. Oh my god. Suns, kamu kehilangan 1 poin. Kamu kehilangan power retribution. Kamu kehilangan duel dragon dan bahkan di sini lihat dia menonton Firewall. Onyx Esports. Mereka kontak ke arah belakang pun belum tertumbangkan, tapi Tyrant mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada win of nature. Tidak ada semua source skill yang dimiliki dari seorang cewek sudah dikeluarkan. No win of nature, 1-by-1 situation dengan Pak Quinto itu benar-benar sulit untuk dihindarkan. Ya Pak Gito yang kita bilang ini menjadi power ya untuk di meta yang sekarang. Karena kemampuan dia untuk bisa melakukan burst damage. Bahkan untuk Fanny-nya langsung tumbang, untuk hero-hero tipis assassin marksman ini bisa menjadi makanan empuk Itu untuk direct. itu jadi mana enak banget sih buat Pakitanya sendiri. Dan kali ini Swelo yang berhasil untuk mengamankan Lordnya sudah mulai berjalan juga ke area bawahnya. Sementara Suns masih coba diganggu dengan mengambilan ke arah purple buff sendiri. Dan kali ini Rebellion Zion mereka harus bermain lebih disiplin karena Suns dan juga pemain-pemain dari Onyx Esports mereka masih bisa tumbangin sih untuk dari segi Lordnya sendiri. Jadi kemungkinan turret objektif yang akan lebih diamankan oleh Rebellion Zion di area atas dan juga area midnya Pak Wawan. Hujan narkonya sih. Rebellion Zion tidak ada snowballing. Gak boleh sama sekali Onyx memanfaatkan celah yang dimiliki Situasi, tapi Rebellion mereka memang ngerem sampai di sana. Pop-up dari seorang Busa juga dari seorang Santi tumbang kali ini. Dua pemain dari Onyx Esports dipukul mundur lagi.
Oke, Dairon flicker ke arah sana, tapi lihat duel terus sangat cepat. Membuat seorang Triato kedambakan. Onyx Esports mereka kehilangan 4 player, tersisa hanya cewek seorang. Dairon mencoba untuk melakukan cutting terhadap minion yang mereka miliki. Akankah terjadi one strike push? Dairon masih melobi, Chapter didapatkan. Wih ke arah belakang dan sepertinya ini menjadi bahaya. Ini bencana. Revelation. Gadget Druid take the game. Dan nampaknya Onyx Esports gak bisa bertahan kembali. Revelation mengamankan game yang pertama dengan sangat baik. Momo-chan, prediksi dari Momo-chan by Trump dengan banyaknya hero power di tangan dari Revelation. Benar-benar kuat. The Giant Slayer menunjukkan kekuatan mereka di game yang pertama. Iya, soalnya aku ngelihat ada Chow, ada Pakito itu udah kayak stopper yang serem sih. Untuk Onyx sendiri. Ya, dan juga untuk strat dari Onyx di sini untuk bisa berfungsi. Satu, early game mereka harus bisa jalan. Yang kedua, mereka harus bisa masuk ke late game. Iya. Karena di late game baru mereka power sekali. Dengan adanya Bruno dan juga Fredrin nanti untuk bisa mengcover teman-teman yang lain dan juga adanya Lilia. Jadi Fanny di sini bersama dengan Grok harus bisa difungsikan maksimal untuk bermain di early game, dan tadi early game-nya ternyata bisa ditahan oleh pemain Rebellion Zion. Di gold lane-nya mereka memang agak ke planting gold lane, tapi mereka tukarkan juga dengan objektif Turtle yang didapatkan oleh Rebellion Zion. Iya, tapi menurut aku yang bagus itu adalah pergerakan dari Dairon-nya. Yes, gitu. Dairon-nya dengan Gila Pakitonya dapat solo kill itu penting banget loh. Sekarang EXP laner yang lagi bersinar-sinar juga ya dengan adanya Pakito yang mungkin masih cukup fleksibel, terkadang ditaruh di area jungle juga. Ini